Halo Pak John dan teman-teman semua. Di sini saya Gabriel Siga Frendi Cakrarima Putra, NIM 1922140006, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Anggela Prastira, NIM 1922140044. 2. Stanislaus Anantyo Pandiko Adi, NIM 1922140042. Dan yang terakhir Veronica Pesidunga, NIM 1822140055, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang managing knowledge. Di sini ada sebuah ilustrasi mengenai merancang obat secara virtual. Perusahaan farmasi dan peneliti medis terus-menerus berusaha menemukan obat yang baru yang akan memberikan perawatan yang lebih baik untuk kanker dan penyakit serius lainnya. Sampai baru-baru ini, proses ini sebagian besar merupakan masalah coba-coba. Obat penangkal penyakit biasanya bekerja dengan menyerang protein penyebab penyakit yang berbahaya berinteraksi dengan molekul lain dalam tubuh. Obat ini mampu menghentikan interaksi ini dengan menghubungkan ke protein dan memulihkan interaksi yang sehat atau mengkompensasi yang tidak sehat. Peneliti obat yang menggunakan desain berbasis struktur mendapat manfaat dari proses baru atau memvisualisasikan dan memodelkan senyawa yang menjanjikan pada tingkat molekuler. Kuat komputer untuk menganalisis struktur molekul, database yang mengatur data tentang molekul dan senyawa tertentu, dan perangkat lunak untuk visualisasi dan pemodelan molekul, semua berperan dalam menciptakan pengetahuan baru dan membuat pengetahuan itu tersedia bagi peneliti. Berkat sistem yang lebih baik untuk menangkap dan menciptakan pengetahuan, peneliti dan perusahaan farmasi memiliki banyak hal proses yang lebih akurat dan efisien untuk mengembangkan obat yang efektif dan untuk memahami bagaimana obat ini benar-benar bekerja. Landscape pengelolaan pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu bidang investasi perangkat lunak perusahaan dan pemerintah yang tumbuh paling cepat. Studi telah menemukan bahwa sebagian besar nilai dasar saham perusahaan terkait dengan aset tidak berwujudnya, di mana pengetahuan merupakan salah satu komponen penting bersama dengan merek, reputasi, dan proses bisnis yang unik. Proses berbasis pengetahuan telah dikenali menghasilkan pengembalian investasi yang luar biasa, meskipun investasi berbasis pengetahuan sulit diukur. Selanjutnya kita mempelajari tentang dimensi penting pengetahuan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan bekerja. Kebijaksanaan dianggap sebagai pengalaman kolektif dan individu dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah. Pengetahuan tajid adalah pengetahuan yang berada di benak karyawan yang belum didokumentasikan, sedangkan pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan. Jadi di sini kita bisa melihat jelas apa itu perbedaan pengetahuan tajid dan pengetahuan eksplisit. Untuk selanjutnya itu ada dimensi pengetahuan yang paling penting. Di sini ada 4. Untuk yang pertama, pengetahuan adalah aset perusahaan, yang artinya pengetahuan adalah aset tidak terwujud yang membutuhkan sumber daya organisasi dan nilainya meningkat saat dibagikan. Yang kedua, ada pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda, yang artinya pengetahuan mencakup kerajinan, keterampilan, prosedur, dan pemahaman kausalitas. Yang ketiga, ada pengetahuan memiliki lokasi. Bisa diartikan pengetahuan berada pada individu, kelompok sosial,
sulit untuk ditransfer atau diekstraksi lainnya seperti itu. Dan yang terakhir ada pengetahuan bersifat situasional, yang artinya pengetahuan mungkin hanya berlaku dalam konteks atau situasi tertentu saja. Pada saat ini kita mempelajari tentang pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. Pembelajaran organisasi dapat diartikan sebagai pengatur proses bisnis dan pola pengambilan keputusan untuk mencerminkan pengetahuan yang didapat melalui informasi dan pengalaman berkumpul. Sedangkan manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Di sini kita akan berbicara mengenai rantai nilai manajemen pengetahuan. Rantai nilai manajemen pengetahuan menyangkup 4 langkah yang menambah nilai pada data dan informasi mentah saat diubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. 4 langkah utama tersebut adalah: yang pertama, akuisisi pengetahuan. Bisa diartikan sebagai pengetahuan dapat diperoleh dengan membangun repositor dokumen, memungkinkan sistem untuk saran ahli, menganalisis data untuk pola, atau dengan menggunakan workstation pengetahuan. Sistem pengetahuan yang efektif membutuhkan data sistematis dari sistem pemrosesan transaksi perusahaan dan data dari sumber eksternal. Sedangkan penyimpanan pengetahuan dapat diartikan menyimpan pengetahuan dalam database dan sistem manajemen dokumen. Selanjutnya ada penyebaran pengetahuan. Dapat diartikan pengetahuan dapat ditransfer ke manajer dan karyawan melalui portal, email, mesin pencari, sistem kantor kolaboratif, program pelatihan, dan cara lainnya. Dan yang terakhir ada aplikasi pengetahuan, yaitu pengetahuan baru harus dibangun ke dalam proses organisasi dan sistem aplikasi dan menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan. Dan ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai rantai nilai manajemen pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Angela Prahastira, NIM 1922141044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis sistem manajemen pengetahuan. Pada dasarnya, ada 3 jenis utama sistem manajemen pengetahuan. Ada sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan, sistem kerja pengetahuan, dan teknik cerdas. Sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan adalah upaya perusahaan untuk tujuan umum untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, menerapkan konten dan pengetahuan digital. Sistem ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur, dan menemukan keahlian karyawan di dalam perusahaan. Mereka juga termasuk teknologi pendukung seperti portal, mesin pencari, kolaborasi, dan alat bisnis sosial, dan sistem manajemen pembelajaran. Gambar di pengembangan workstation dan perangkat lunak jaringan yang kuat untuk membantu para insinyur dan ilmuwan dalam penemuan pengetahuan baru telah mengarahkan pada penciptaan sistem kerja pengetahuan seperti desain berbantuan komputer atau computer aided design, visualisasi, simulasi, dan sistem realitas virtual. Sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system adalah sistem khusus yang dibangun untuk insinyur, ilmuwan, dan pekerja pengetahuan lainnya yang ditugaskan untuk menemukan dan menciptakan pengetahuan baru untuk perusahaan. Manajemen pengetahuan juga mencakup beragam kelompok teknik cerdas seperti penambahan data, sistem pakar, jaringan saraf, logika Fuzzy, algoritma genetika, dan agen cerdas.
Teknik-teknik ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, mulai dari fokus pada penemuan pengetahuan atau data mining dan jaringan saraf, hingga menyaring pengetahuan dalam bentuk aturan untuk program komputer atau sistem pakar dan logika fusi, hingga menemukan solusi optimal untuk masalah algoritma genetika. Materi 11.2 tentang sistem manajemen pengetahuan seluruh perusahaan. Perusahaan harus menangani setidaknya 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen teks terstruktur atau laporan dan presentasi. Pengambilan keputusan juga membutuhkan pengetahuan yang semi terstruktur seperti email, pesan suara, pertukaran chatroom, video, gambar digital, brosur, atau postingan papan buletin. Dalam kasus lain, tidak ada informasi formal atau digital dalam bentuk apapun. Dalam pengetahuan ada di kepala karyawan. Banyak dari pengetahuan ini adalah pengetahuan tacit yang jarang ditulis. Sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan menangani ketiga jenis pengetahuan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 jenis sistem manajemen pengetahuan yang ada di seluruh perusahaan. Yang pertama ada sistem manajemen konten perusahaan. Bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur dan semi terstruktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada di dalam dokumen formal, serta dalam aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku pengambilan keputusan mereka. Namun, menurut para ahli, setidaknya 80% konten bisnis organisasi bersifat semi terstruktur atau tidak terstruktur. Informasi dalam folder, pesan, memo, proposal, email, grafik, presentasi slide elektronik, dan bahkan video yang dibuat dalam format berbeda dan disimpan di banyak lokasi. Manajemen konten perusahaan sistem membantu organisasi mengelola kedua jenis informasi tersebut. Mereka memiliki kemampuan untuk menangkap pengetahuan, penyimpanan, pengambilan, distribusi, dan pelestarian untuk membantu perusahaan meningkatkan proses dan keputusan bisnis mereka. Sistem tersebut mencakup penyimpanan dokumen, laporan, presentasi, dan praktik terbaik perusahaan, serta kemampuan untuk mengumpulkan dan mengatur pengetahuan semi terstruktur seperti email. Nah, bisa dilihat pada gambar 11.3. Di sini ada gudang terpadu yang isinya ada wiki, blog, email, video, grafik, dan sebagainya. Nah, gudang terpadu ini dibuat atau untuk menangkap, memindai, menyimpan atau mengambil, mengelola atau meninjau ulang, mendistribusikan atau mempublikasikan. Siapa yang mempublikasikan itu pengguna, dan itu sebaliknya. Sistem manajemen konten perusahaan besar juga memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber informasi eksternal seperti umpan berita dan penelitian, dan untuk berkomunikasi melalui email, obrolan atau pesan instan, grup diskusi, dan konferensi video. Mereka mulai memasuki blog, wiki, dan alat jejaring sosial perusahaan lainnya. Nah, OpenText Corporation, EMC atau Documentum, IBM, dan Oracle Corporation adalah vendor terkemuka perangkat lunak manajemen konten perusahaan. Yang kedua ada sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan mengatasi masalah yang muncul ketika pengetahuan yang sesuai tidak dalam bentuk dokumen digital, melainkan berada dalam memori para ahli individu di perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan menyediakan direktori online pakar perusahaan dan profil mereka dengan perincian tentang pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan mereka. Alat pencarian memudahkan karyawan untuk menemukan ahli yang sesuai di perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan seperti Aksmi, Hivemind mencakup repositori konten yang dibuat oleh pakar. Beberapa kemampuan jaringan pengetahuan termasuk dalam manajemen konten perusahaan terkemuka, jaringan sosial, dan produk perangkat lunak kolaborasi. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi dan alat sosial dan sistem manajemen pembelajaran. Untuk sumber pengetahuan di luar perusahaan,
Bookmark sosial mempermudah pencarian dan berbagi informasi dengan memungkinkan pengguna untuk menyimpan bookmark mereka ke halaman web di situs web publik yang menandai bookmark dengan kata kunci. Tag ini dapat digunakan untuk mengatur dan mencari teks dan gambar. Daftar tag dapat dibagikan dengan orang lain untuk membantu mereka menemukan informasi yang menarik. Taksonomi yang dibuat pengguna yang dibuat untuk bookmark disebut folksonomy. Delicious, Slashdot, dan Pinterest adalah situs bookmark sosial yang populer. Sebuah sistem manajemen pembelajaran atau biasanya disebut Learning Management System dan disingkat LMS menyediakan alat untuk manajemen pengiriman, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran dan pelatihan karyawan. LMS kontemporer mendukung beberapa mode pembelajaran termasuk CD-ROM, video yang dapat diunduh, kelas berbasis web, instruksi langsung di kelas atau online, dan pembelajaran kelompok di forum online dan sesi obrolan. LMS mengkonsolidasikan pelatihan media campuran, mengotomatiskan pemilihan dan administrasi kursus, merakit dan menyampaikan konten pembelajaran, dan mengukur efektivitas pembelajaran. Kemudian lanjut di materi 11.3 tentang sistem kerja pengetahuan. Sistem pengetahuan seluruh perusahaan yang baru saja kami jelaskan menyediakan berbagai kemampuan yang dapat banyak digunakan jika tidak semua pekerja dan kelompok dalam suatu organisasi. Perusahaan juga memiliki sistem khusus untuk pekerja pengetahuan untuk membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan untuk memastikan bahwa pengetahuan ini terintegrasi dengan baik dalam bisnis. Pekerja pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan. Pekerja pengetahuan termasuk peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang terutama menciptakan pengetahuan dan informasi untuk organisasi. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan dan keanggotaan yang tinggi dalam organisasi profesional, dan sering diminta untuk melakukan penilaian independen sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. Misalnya, pekerja pengetahuan membuat produk baru atau menemukan cara untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan bagi manajer yang bekerja di dalam organisasi. 3 peran kunci itu, yang pertama menjaga organisasi tetap mutakhir dalam pengetahuan saat berkembang di dunia luar, itu dalam teknologi, sains, pemikiran sosial, dan seni. Terus yang kedua, melayani sebagai konsultan internal, mengenal bidang pengetahuan mereka, perubahan yang terjadi, serta peluang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bertindak sebagai agen peru. Persyaratan sistem kerja pengetahuan. Sebagian besar pekerja pengetahuan mengandalkan sistem kantor seperti pengolahan kata, suara mail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pekerja di kantor. Namun, pekerja pengetahuan juga memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat khusus dengan grafik yang kuat, alat analisis, dan kemampuan komunikasi dan manajemen dokumen. Sistem ini memerlukan daya komputasi yang cukup untuk menangani grafik canggih atau perhitungan kompleks yang diperlukan untuk pekerja pengetahuan seperti penelitian ilmiah, perancangan produk, dan analisis keuangan. Workstation pengetahuan sering dirancang dan dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu yang dilakukan. Jadi, misalnya seorang insinyur desain memerlukan pengetahuan stasiun kerja yang berbeda dari seorang analisis keuangan. Nah, bisa dilihat pada gambar 11.4 di sini ada basis pengetahuan eksternal. Sama yang hijau ini platform perangkat keras, workstation pengetahuan. Nah, dua-duanya ini ditampung dalam software atau perangkat lunak seperti grafik, visualisasi, pemodelan, simulasi, komunikasi, manajemen dokumen, sama antarmuka yang
yang ada timbal baliknya sama antarmuka pengguna. Sistem kerja pengetahuan memerlukan hubungan yang kuat dengan basis pengetahuan eksternal selain keahlian khusus perangkat keras dan perangkat lunak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Pesidunga, NIM 1822140555. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai examples of knowledge work system. Aplikasi kerja pengetahuan utama termasuk sistem CID, sistem realitas virtual untuk simulasi dan permodelan, serta stasiun kerja keuangan. Computer aided design mengotomatiskan pembuatan dan revisi desain menggunakan komputer dan perangkat lunak grafis yang canggih. Menggunakan desain fisik yang lebih tradisional, setiap modifikasi desain membutuhkan cetakan yang akan dibuat dan prototipe untuk diuji secara fisik. Sistem CID mampu menyediakan data untuk pencetakan 3D, juga dikenal sebagai manufacture additive, yang menggunakan mesin untuk membuat benda padat, lapis demi lapisan, dari spesifikasi dalam file digital. Pencetakan 3D saat ini sedang digunakan untuk memproduksi prototipe dan barang-barang kecil seperti perhiasan serta suku cadang pesawat. Di masa yang akan datang, dapat digunakan untuk suku cadang fabrikasi khusus untuk mobil dan peralatan militer. Selanjutnya, ada 3 example of knowledge work system. Yang pertama, virtual reality system memiliki visualisasi, rendering, dan simulasi kemampuan yang jauh melampaui sistem CID konvensional. Mereka menggunakan perangkat lunak grafik interaktif untuk membuat simulasi yang dihasilkan komputer yang sangat dekat dengan kenyataan, sehingga pengguna hampir percaya bahwa mereka berpartisipasi dalam situasi dunia nyata. Yang kedua, augmented reality atau disingkat dengan AR adalah teknologi terkait untuk meningkatkan visualisasi. AR memberikan pandangan langsung atau tidak langsung dari lingkungan fisik dunia nyata yang elemennya ditambah dengan citra virtual yang dihasilkan komputer. Pengguna didasarkan pada dunia fisik nyata dan gambar virtual digabungkan dengan tampilan nyata untuk membuat tampilan yang diperbesar. Yang ketiga, aplikasi realitas virtual yang dikembangkan untuk web menggunakan standar yang disebut Virtual Reality Modeling Language atau disingkat dengan VRML. VRML adalah seperangkat spesifikasi untuk permodelan 3D interaktif di World Wide Web yang dapat mengatur beberapa jenis media termasuk animasi, gambar, dan audio untuk memasukkan pengguna lingkungan dunia nyata yang disimulasikan. VRML adalah platform independen, beroperasi melalui komputer desktop untuk membutuhkan sedikit bandwidth. Nah, ini adalah tabel 11.2 yang menjelaskan function in organization dari example of knowledge work system. Selanjutnya, saya akan menjelaskan intelligent techniques. Capturing knowledge expert system. Sistem pakar adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terampil dalam bentuk seperangkat aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Himpunan aturan dalam sistem pakar menambah memori atau pembelajaran yang tersimpan dari perusahaan.
expert system work? Pengetahuan manusia harus dimodelkan atau dipresentasikan sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses. Sistem pakar memodelkan pengetahuan manusia sebagai seperangkat aturan yang kolektif disebut basis pengetahuan. Sistem pakar memiliki dari 200 hingga ribuan aturan ini tergantung pada kompleksitas masalah. Aturan-aturan ini jauh lebih saling berhubungan dan bersarang daripada di program tradisional perangkat lunak. Pada figur 11.5, Rules in an Expert System. Sistem ini berisi sejumlah aturan yang harus diikuti. Aturan saling berhubungan. Jumlah hasil diketahui dalam maju dan terbatas. Ada banyak jalan menuju hasil yang sama, dan sistem dapat mempertimbangkan beberapa aturan sekaligus. Aturan yang diilustrasikan adalah untuk sistem pakar pemberian kredit sederhana. Pada figur 11.6 menjelaskan mengenai inference engines in expert system. Mesin inferensi bekerja dengan mencari melalui aturan dan aturan-aturan yang dipicu oleh fakta yang dikumpulkan dan dimasukkan oleh pengguna. Pada dasarnya, kumpulan aturan mirip dengan serangkaian pernyataan if bersarang dalam program perangkat lunak tradisional. Namun, besarnya pernyataan dan derajat bersaing jauh lebih besar dalam sistem pakar. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai example of successful expert system. Sistem pakar menyediakan bisnis dengan berbagai manfaat termasuk keputusan yang lebih baik, mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, mengurangi waktu pelatihan, dan tingkat kualitas dan layanan yang lebih tinggi. Meskipun sistem pakar tidak memiliki kecerdasan manusia yang kuat dan makhluk pada umumnya, mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi jika keterbatasan mereka dipahami. Organizational Intelligence Case-Based Reasoning. Sistem pakar terutama menangkap pengetahuan dari pakar individu, tetapi organisasi juga memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Pengetahuan organisasi ini dapat ditangkap dan disimpan menggunakan penalaran berbasis kasus. Dalam penalaran berbasis kasus atau CBR, dideskripsikan pengalaman masa lalu dari spesialis manusia, dipresentasikan sebagai kasus, disimpan dalam database untuk pengambilan nanti ketika pengguna menemukan kasus baru dengan yang serupa parameter. Pada figur 11.7, How Case-Based Reasoning Works. Penalaran berbasis kasus mewakili pengetahuan sebagai database kasus masa lalu dan solusi mereka. Sistem menggunakan proses 6 langkah untuk menghasilkan solusi untuk masalah baru yang dihadapi oleh pengguna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanislaus Anantio Pandiko Adi, NIM 192214042, akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah fuzzy logic system. Kebanyakan orang tidak memikirkan aturan if then tradisional atau angka yang tepat. Manusia cenderung mengkategorikan sesuatu secara tidak tepat menggunakan aturan pembuatan keputusan yang mungkin memiliki banyak nuansa makna. Misalnya, seorang pria atau wanita bisa menjadi kuat atau cerdas. Sebuah perusahaan dapat menjadi besar, menengah, atau kecil dalam ukuran. Suhu bisa panas, dingin, sejuk, atau hangat. Kategori ini mewakili jarak nilai. Logika fuzzy adalah
teknologi berbasis aturan yang dapat mewakili ketidaktepatan tersebut dengan membuat aturan yang menggunakan nilai perkiraan atau subjektif. Dapat menggambarkan fenomena atau proses tertentu secara linguistik dan kemudian mempresentasikannya deskripsi dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan fungsi logika untuk membuat sistem perangkat lunak yang menangkap pengetahuan tacit di mana ada ambiguitas linguistik. Logika fuzzy memberikan solusi untuk masalah yang membutuhkan keahlian yang sulit direpresentasikan dalam bentuk aturan if then yang tegas. Baik, pada tabel tersebut, logika fuzzy memberikan solusi untuk masalah yang membutuhkan keahlian yang sulit direpresentasikan dalam bentuk aturan if then yang tegas. Fungsi keanggotaan untuk input yang disebut suhu berada dalam logika termostat untuk mengontrol suhu ruangan. Keanggotaan fungsi membantu menerjemahkan ekspresi linguistik seperti hangat menjadi angka yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Baik, yang selanjutnya adalah machine learning. Pembelajaran mesin adalah studi tentang bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja tanpa pemrograman eksplisit. Mesin yang belajar adalah mesin yang seperti manusia, dapat mengenali pola dalam data dan mengubah perilakunya berdasarkan pengenalan pola, pengalaman, atau pembelajaran sebelumnya atau database. Misalnya, robot penggerak mobil harus dapat mengenali keberadaan mobil atau benda lain seperti manusia dan mengubah perilaku sesuai seperti berhenti, pergi, memperlambat, mempercepat, atau berbelok. Ide program komputer otodidak mengoreksi diri bukanlah hal baru dan telah menjadi bagian dari bidang kecerdasan buatan setidaknya sejak tahun 1970-an sampai tahun 1990-an. Bagaimanapun, pembelajaran mesin tidak terlalu mampu menghasilkan manfaat perangkat atau memecahkan masalah bisnis yang menarik. Pembelajaran mesin telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir karena pertumbuhan dalam daya komputasi yang tersedia bagi para ilmuwan dan perusahaan dan penurunan biayanya seiring dengan kemajuan dalam desain algoritma, database, dan robot. Selanjutnya adalah neural network. Jaringan saraf digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan kurang dipahami untuk mana sejumlah besar data telah dikumpulkan. Mereka menemukan pola dan hubungan dalam jumlah besar data yang akan terlalu rumit dan sulit untuk dianalisis oleh manusia. Jaringan saraf menemukan pengetahuan ini dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang paralel dengan pola pemrosesan biologis atau otak manusia. Jaringan saraf belajar pola dari yang besar jumlah data dengan memilah-milah data, mencari hubungan, membangun model, dan mengoreksi lagi dan lagi kesalahan model itu sendiri. Jaringan saraf memiliki sejumlah besar node, penginderaan, dan pemrosesan yang terus-menerus berinteraksi satu sama lain. Pada gambar tersebut, jaringan saraf menggunakan aturan yang dipelajari dari pola dalam data untuk membangun lapisan logika yang tersembunyi. Lapisan tersembunyi kemudian memproses input, mengklasifikasikannya berdasarkan pengalaman model. Dalam contoh ini, jaringan saraf telah dilatih untuk membedakan antara yang valid dan yang curang dalam pembelian kartu kredit. Baik, untuk yang selanjutnya adalah genetik algoritma. Algoritma genetika berguna untuk menemukan solusi optimal untuk masalah dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan solusi untuk masalah itu. Mereka didasarkan pada teknik yang terinspirasi oleh biologi evolusioner seperti pewarisan, mutasi, seleksi, dan persilangan atau
rekombinasi. Algoritma genetika bekerja dengan merepresentasikan informasi sebagai string 0s dan 1s. Algoritma genetika mencari populasi string yang dihasilkan secara acak digit biner untuk mengidentifikasi string yang tepat untuk mewakili solusi terbaik untuk masalah tersebut. Ketika solusi berubah dan digabungkan, yang terburuk dibuang dan yang lebih baik bertahan untuk terus menghasilkan solusi yang lebih baik. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan dari E2 Technologies menggunakan algoritma genetika untuk mengoptimalkan model penjadwalan produksi yang menggabungkan ratusan ribu detail tentang pesanan pelanggan, material, dan ketersediaan sumber daya, kemampuan manufaktur dan distribusi, dan pengiriman tanggal. Pada data di atas, contoh ini menggambarkan populasi awal atau kromosom, masing-masing mewakili solusi yang berbeda. Algoritma genetika menggunakan iteratif proses untuk menyempurnakan solusi dari awal hingga solusi yang lebih baik, yang memiliki fitness lebih tinggi, lebih mungkin muncul sebagai solusi terbaik. Baik, yang selanjutnya adalah intelijen agen. Teknologi agen cerdas membantu bisnis menavigasi melalui sejumlah besar data untuk mencari dan bertindak atas informasi yang dianggap penting. Agen cerdas adalah program perangkat lunak yang bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung untuk melaksanakan tugas khusus untuk penggunaan individu, proses bisnis, atau perangkat lunak aplikasi. Agen menggunakan basis pengetahuan bawaan atau yang dipelajari untuk menyelesaikan tugas atau membuat keputusan atas nama pengguna. Ada banyak aplikasi agen cerdas saat ini di sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, sistem email, perangkat lunak komputasi bergerak, dan jaringan peralatan. Permodelan berbasis agen aplikasi telah dikembangkan untuk memodelkan perilaku konsumen, stok pasar, dan rantai pasokan untuk memprediksi penyebaran epidemi. Pada data di atas, Procter & Gamble atau P&G menggunakan pemodelan berbasis agen untuk meningkatkan koordinasi di antara berbagai anggota rantai pasokannya sebagai respon terhadap perubahan bisnis. Ini memodelkan rantai pasokan yang kompleks sebagai sekelompok agen semi-otonom yang mewakili komponen rantai pasokan individu seperti truk, fasilitas produksi, distributor, dan toko retail. Perilaku setiap agen diprogram untuk mengikuti aturan yang meniru perilaku aktual seperti pesan barang saat stok habis. Simulasi menggunakan agen memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis bagaimana jika ada tingkat persediaan, kehabisan stok di toko, dan biaya transportasi. Baik, yang terakhir adalah hybrid AI system. Algoritma genetika, logika fusi, jaringan syaraf, dan sistem pakar dapat diintegrasikan ke dalam satu aplikasi untuk memanfaatkan fitur terbaik dari teknologi ini. Sistem seperti ini disebut sebagai AI hybrid. Aplikasi hybrid dalam bisnis makin berkembang. Di Jepang, Hitachi, Mitsubishi, Ricoh, Sanyo, dan lainnya mulai memasukkan AI hybrida dalam produk seperti peralatan rumah tangga, pabrik mesin, dan peralatan kantor. Matsushita telah mengembangkan mesin cuci neurofusi yang menggabungkan logika fusi dengan jaringan saraf. Nikko Sekuritas telah mengerjakan sistem neurofusi untuk memperkirakan peringkat obligasi konversi.